Dalam perjalanan Rina sebagai santri baru di pesantren AS, ia menghadapi dilema antara harapan dan ketakutan. Kehidupan yang penuh aturan dan tradisi, ditambah dengan kejadian-kejadian aneh yang tak terduga, membuatnya bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding pesantren. Apakah Rina akan mampu beradaptasi, ataukah ia akan terjebak dalam misteri yang mengancam? Temukan jawabannya dalam cerita yang penuh ketegangan dan emosi ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube Zona Narasi untuk mengikuti kisah menarik ini dan tetap terhubung dengan cerita-cerita selanjutnya. Tahun 2016, Rina menatap langit senja dari jendela kamarnya. Bayangan gedung-gedung sekolah baru yang megah terbentang di ufuk, namun senyumnya tak sampai ke mata. Penerimaan di SMA favoritnya telah di tangan, sebuah pencapaian yang seharusnya membahagiakan. Namun, bayang-bayang jarak yang cukup jauh antara rumah dan sekolahnya menggantung seperti awan mendung. Ia harus memilih, tinggal di kos, dengan kebebasan yang menggoda namun biaya yang mencekik, atau pesantren, dengan aturan ketat namun biaya yang jauh lebih terjangkau. Dilema ini menggerogoti pikirannya, membuat malam-malamnya dipenuhi gelisah. Ia membayangkan kebebasan kos, berkumpul dengan teman-teman hingga larut, menikmati makanan kesukaannya tanpa batasan. Namun, bayangan dompet orang tuanya yang tipis selalu menghantuinya. Di meja makan, aroma masakan ibu memenuhi ruangan. Ayah, dengan wajah lelahnya setelah seharian bekerja di sawah, menatap Rina dengan penuh perhatian. Ibu, dengan tangannya yang kasar namun lembut, menawarkan sepotong pisang goreng. Suasana makan malam terasa berat, dipenuhi keheningan yang hanya diselingi suara sendok dan garpu. Rina tahu, orang tuanya juga memikirkan hal yang sama. Mereka telah berdiskusi berulang kali, menimbang untung rugi setiap pilihan. Rina sendiri pun tak mampu mengambil keputusan. Kebebasan dan kenyamanan kos begitu menggoda, namun beban biaya terasa begitu berat dipikul oleh orang tuanya. Nak, suara ayah memecah keheningan, ayah dan ibu sudah memikirkan ini. Kita tahu kamu ingin bebas, tapi keadaan kita juga tidak memungkinkan untuk membiayai kos. Ayah mengusap wajahnya, seolah kelelahan fisik dan mentalnya bercampur aduk. Rina menunduk, menahan air mata yang mengancam jatuh. Ia tahu, orang tuanya telah bekerja keras untuk membiayai pendidikannya. Pesantren mungkin pilihan yang lebih baik, Rina, sambung ibu, suaranya lembut namun tegas. Biayanya lebih terjangkau, dan kamu bisa fokus belajar. Kita percaya kamu bisa menyesuaikan diri. Ibu mengulurkan tangannya, menarik tangan Rina dan menggenggamnya erat. Sentuhan hangat itu memberikan Rina sedikit ketenangan. Rina menarik napas dalam-dalam. Ia menyadari, kebebasan bukanlah segalanya. Ada tanggung jawab yang harus dipikul, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Ia melihat wajah lelah namun penuh kasih sayang orang tuanya. Keputusan itu terasa berat, namun ia harus memilih jalan yang paling bijak. Dengan suara yang sedikit gemetar, ia berkata, "Baik, Bu, ya. Aku akan memilih pesantren." Sebuah keputusan yang sulit, namun diiringi rasa syukur dan tekad untuk menjalani kehidupan barunya. Keputusan itu bukan tanpa keraguan. Bayangan aturan-aturan ketat di pesantren masih menghantuinya. Namun, rasa tanggung jawab pada orang tuanya dan keinginan untuk fokus belajar menguatkan hatinya. Ia akan berusaha beradaptasi, mencari sisi positif dari kehidupan pesantren, dan membuktikan bahwa ia mampu melewati tantangan ini. Malam itu, Rina tidur dengan lebih tenang. Keputusan telah diambil, dan ia siap menghadapi babak baru dalam hidupnya. Pesantren AS menyambut Rina dengan suasana yang berbeda jauh dari hiruk-pikuk kota. Udara segar pedesaan memenuhi paru-parunya, menggantikan polusi yang biasa ia hirup.
Bangunan-bangunan pesantren yang sederhana namun terawat rapi menunjukkan kedisiplinan dan ketenangan yang menyelimuti tempat itu. Rina, bersama Ani dan Ria, dua sahabatnya dari SMP, diarahkan oleh seorang santri senior untuk melihat-lihat kobong yang masih tersedia. 9 kobong terbagi dalam 2 wilayah, utara dan selatan, dipisahkan oleh koperasi dan rumah kiai. Kobong-kobong di utara tampak sempit, sesak jika dihuni belasan santri. Sedangkan kobong-kobong di selatan terlihat lebih luas dan nyaman. Ani dan Ria, yang sudah berpengalaman tinggal di pesantren, segera memberikan penilaian mereka. Kobong di selatan lebih baik, Rin, kata Ani, lebih lega, dan banyak santri senior di sana. Kita bisa belajar banyak dari mereka. Ria mengangguk setuju. Rina mengamati sekeliling, menimbang-nimbang pertimbangan praktis dan sosial. Ia pun setuju dengan pilihan mereka. Kobong nomor 2 di wilayah selatan menjadi pilihan mereka bertiga, sebuah tempat yang akan menjadi saksi bisu perjalanan mereka di pesantren. Mereka membayangkan kehidupan baru yang akan mereka jalani di tempat tersebut, berbagi cerita, bersama-sama melewati suka dan duka. Memasuki kobong yang dipilih, suasana sederhana namun bersih menyambut mereka. Bau kayu dan kapur baru samar-samar tercium, memberikan aroma khas pesantren yang menenangkan. 3 ranjang sederhana tertata rapi, masing-masing dengan kelambu tipis yang melindungi dari nyamuk. Jendela kecil menghadap ke halaman belakang, memberikan sedikit cahaya alami yang menembus ruangan. Meskipun sederhana, kobong itu terasa nyaman dan hangat, memberikan rasa aman dan ketenangan bagi Rina, Ani, dan Ria. Mereka mulai membagi tugas, menata barang-barang bawaan mereka, dan membayangkan bagaimana kehidupan mereka akan berjalan di tempat baru ini. Namun, kenyamanan itu hanya berlangsung sementara. Kehidupan di pesantren ternyata jauh lebih berbeda dari yang Rina bayangkan. Kebiasaan santri yang hanya makan 2 kali sehari, bangun sebelum subuh untuk tahajud, dan berbagai aturan lainnya terasa begitu berat bagi Rina yang terbiasa dengan gaya hidup yang lebih bebas. Ani dan Ria, yang sudah terbiasa, dengan mudah beradaptasi. Mereka membantu Rina menyesuaikan diri, mengajarkannya tata krama pesantren, dan membantunya mengatasi kesulitan yang dihadapi. Rina merasa bersyukur memiliki 2 sahabat yang begitu pengertian dan suportif. Rina sering merasa tertekan dengan banyaknya aturan yang harus dipatuhi. Ia merindukan kebebasan yang dulu ia miliki, merindukan waktu luang yang bisa ia gunakan untuk melakukan hal-hal yang ia sukai. Namun, ia berusaha untuk tetap tegar. Ia menyadari bahwa ia telah membuat pilihan, dan ia harus bertanggung jawab atas pilihannya itu. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk berusaha sebaik mungkin beradaptasi dengan kehidupan barunya. Ia harus membuktikan bahwa ia mampu menjalani kehidupan di pesantren. Mengantre untuk mandi menjadi salah satu tantangan tersulit bagi Rina. Ia selalu berada di urutan paling belakang, harus menunggu lama hingga gilirannya tiba. Hal ini sering membuatnya kesal dan frustasi. Namun, ia berusaha untuk bersabar dan tidak mengeluh. Ia belajar untuk menghargai waktu dan kesempatan yang ada. Ia juga belajar untuk berempati kepada santri lain yang juga mengalami hal yang sama. Selain itu, Rina juga harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru, seperti mencuci dan menjemur pakaian sendiri di malam hari, dan mengkaji kitab-kitab agama. Semua ini terasa berat dan melelahkan, namun Rina berusaha untuk tetap semangat. Ia menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari proses pembelajaran dan pendewasaan dirinya. Ia harus belajar untuk mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Di tengah kesulitan yang dihadapinya, Rina tetap berusaha untuk menemukan sisi positif dari kehidupan pesantren. Ia menemukan banyak hal baru yang membuatnya belajar dan bertumbuh. Ia belajar tentang kedisiplinan, kebersamaan, dan nilai-nilai agama yang lebih dalam. Ia juga menemukan banyak teman baru yang baik hati dan suportif.
Meskipun berat, Rina yakin bahwa ia akan mampu melewati semua tantangan ini dan menemukan kebahagiaan di tengah kehidupan barunya di pesantren. Rina menarik nafas panjang, aroma kapur barus dan kayu masih samar tercium di kobong mungilnya. Kenyamanan awal tinggal di pesantren As kini terasa sirna, tergantikan oleh rasa asing dan tertekan. Kehidupan yang selama ini ia jalani, dengan kebebasan dan ritme sendiri, kini tergantikan oleh jadwal yang ketat dan aturan yang begitu banyak. Bayangan masa depan yang cerah di sekolah baru perlahan memudar, terhalang oleh dinding-dinding rutinitas pesantren yang terasa begitu berat. Makan hanya 2 kali sehari, sebuah kebiasaan yang sangat berbeda dari pola makan Rina di rumah, membuatnya sering merasa lapar dan lemas. Perutnya keroncongan di siang hari, sementara teman-temannya tampak biasa saja. Ani dan Ria, yang sudah terbiasa, hanya tersenyum simpul dan menawarkan sedikit makanan mereka. Rina mencoba tersenyum balik, meskipun rasa lapar itu terus menggerogoti. Ia harus belajar menyesuaikan diri, meskipun tubuhnya masih meronta-ronta. Bangun sebelum subuh untuk sholat tahajud, sebuah kewajiban yang terasa sangat berat bagi Rina. Tubuhnya masih mengantuk, matanya masih berat, namun ia harus memaksa diri untuk bangun dan mengikuti jemaah. Ia iri melihat Ani dan Ria yang tampak begitu tenang dan khusyuk, sementara ia sendiri masih bergelut dengan rasa kantuk yang menguasai seluruh tubuhnya. Ia berdoa dalam hati, memohon kekuatan untuk melewati semua ini. Mencuci dan menjemur pakaian di malam hari, sebuah tugas yang terasa begitu melelahkan setelah seharian belajar dan mengikuti kegiatan pesantren. Tangannya terasa pegal, punggungnya terasa sakit, namun ia harus tetap menyelesaikan tugasnya. Ia melihat Ani dan Ria yang cekatan dan terampil, sementara ia sendiri masih terlihat canggung dan lambat. Ia merasa malu, namun ia berusaha untuk tetap semangat dan belajar dari mereka. Mengkaji kitab-kitab agama, sebuah tantangan tersendiri bagi Rina yang selama ini kurang memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat. Huruf-huruf Arab yang asing, istilah-istilah yang rumit, dan pemahaman yang masih dangkal membuatnya sering merasa frustasi. Ia mencoba untuk fokus, namun pikirannya sering melayang ke hal-hal lain. Ia merasa bodoh dan tidak mampu mengikuti teman-temannya. Aturan-aturan pesantren yang begitu banyak dan ketat membuatnya merasa terkekang. Ia merindukan kebebasan, merindukan waktu luang untuk melakukan hal-hal yang ia sukai, seperti membaca novel atau mendengarkan musik. Ia merasa seperti burung yang dikurung dalam sangkar, kehilangan kebebasan untuk terbang dan mengepakkan sayapnya. Rasa sesak itu terus-menerus menimpanya. Bahkan hal sederhana seperti mengantri untuk mandi pun menjadi sebuah perjuangan. Rina selalu berada di urutan paling belakang, harus menunggu lama hingga gilirannya tiba. Ia sering merasa kesal dan frustasi, namun ia berusaha untuk bersabar dan tidak mengeluh. Ia melihat teman-temannya yang sabar dan saling membantu, dan ia mencoba untuk meniru sikap mereka. Di tengah semua kesulitan itu, secercah harapan tetap ada. Ani dan Ria selalu ada untuk Rina, memberikan dukungan dan bantuan. Mereka mengajarkan Rina tata krama pesantren, membantunya mengatasi kesulitan, dan selalu ada untuk mendengarkan keluh kesahnya. Persahabatan mereka menjadi kekuatan bagi Rina untuk tetap bertahan dan melewati semua tantangan yang dihadapinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap kuat dan berusaha beradaptasi dengan kehidupan barunya di pesantren. Malam Senin itu, setelah salat Isya berjamaah, Rina bersama santri kelas Ibtida lainnya mengikuti kajian kitab Safinah di madrasah. Hujan gerimis membasahi halaman pesantren, menciptakan suasana yang sedikit sendu. Rina memilih duduk di barisan belakang, tepat di samping jendela yang menghadap hamparan sawah dan hutan di luar. Posisi ini memungkinkan Rina untuk sedikit mengalihkan perhatian dari kajian, meskipun ia tahu itu bukanlah tindakan yang bijak. Kegelapan malam dan suara hujan yang menenangkan justru lebih menarik perhatian Rina daripada penjelasan ustaz.
Pandangannya tak sengaja tertuju pada sebuah titik di kegelapan luar. Sebuah cahaya kecil, seperti titik emas yang berayun-ayun perlahan, muncul di antara gelapnya malam dan hamparan sawah yang luas. Awalnya, Rina mengira itu hanyalah sorot lampu motor yang melintas di jalan jauh di luar pesantren. Namun, rasa penasaran menggerogoti Rina. Ia kembali melirik ke arah cahaya tersebut. Cahaya itu masih di tempat yang sama, berayun-ayun dengan gerakan yang lambat dan misterius. Tidak seperti sorot lampu motor yang bergerak cepat dan berpindah tempat, cahaya ini tetap diam di satu titik. Rina mulai menyadari bahwa apa yang dilihatnya bukanlah lampu kendaraan. Di luar jendela hanya ada hamparan sawah dan hutan yang gelap gulita. Perlahan, Rina menyadari bahwa cahaya itu semakin membesar. Yang tadinya hanya sebesar titik kecil, kini tampak seperti bulatan koin, lalu semakin membesar hingga hampir sebesar bulatan gelas. Bentuknya pun semakin jelas, menyerupai bola api yang bercahaya keemasan. Rina masih mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin ada orang yang sedang membuat api unggun di hutan, atau mungkin petani yang sedang membakar sesuatu di sawah. Namun, pikiran itu langsung sirna ketika Rina menoleh ke jendela di sampingnya. Hujan masih turun dengan deras. Api tidak mungkin menyala di tengah hujan deras seperti ini. Dan cahaya itu tetap berayun-ayun, tidak diam di tempat. Rasa takut mulai menggelitik hati Rina. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dan tidak biasa terjadi. Suasana di madrasah yang tadinya terasa tenang, kini terasa mencekam. Rina kembali menatap cahaya misterius itu. Bola api keemasan itu masih berayun-ayun, seolah-olah sedang menari di tengah kegelapan malam. Gerakannya lambat, namun tetap terasa misterius dan menakutkan. Rina merasa jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba untuk fokus kembali pada kajian, namun pikirannya terus tertuju pada cahaya aneh tersebut. Ketakutan Rina semakin menjadi-jadi ketika ia menyadari bahwa cahaya itu semakin dekat. Meskipun secara fisik jaraknya masih jauh, namun secara visual, cahaya itu terasa semakin membesar dan semakin dekat. Rasa takut dan cemas memenuhi seluruh tubuh Rina. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Suasana di madrasah terasa semakin mencekam. Rina merasa seperti satu-satunya orang yang menyadari keberadaan cahaya aneh tersebut. Teman-temannya tampak tenang dan fokus pada kajian, sementara Rina sendiri merasa terancam dan ketakutan. Ia berharap kajian segera selesai, agar ia bisa segera meninggalkan tempat itu. Akhirnya, kajian kitab Safinah selesai. Ustaz menutup pelajaran dan para santri mulai beranjak meninggalkan madrasah. Rina bergegas keluar, tanpa menoleh ke belakang. Cahaya aneh itu sudah menghilang. Namun, bayangannya masih terpatri jelas di benaknya. Rasa takut dan misteri masih membayangi Rina. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya telah dilihatnya, namun ia yakin bahwa itu bukanlah sesuatu yang biasa. Kejadian malam itu akan selalu terukir dalam ingatan Rina, sebagai pengalaman mistis pertamanya di pesantren. Ia memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun, setidaknya untuk saat ini. Rasa takut dan misteri itu masih terlalu besar untuk diungkapkan. 10 hari berlalu setelah kejadian cahaya aneh di madrasah. Rina masih merasa sedikit gelisah, bayangan bola api itu masih terngiang di benaknya. Malam itu, menjelang tidur, Rina merasa perlu mengganti pembalut. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Kebanyakan santri sudah terlelap, hanya beberapa yang masih bercengkrama di kobong masing-masing. Rina berjalan menuju kamar mandi, hanya beberapa langkah dari kobongnya. Udara malam terasa dingin menusuk kulit. Keheningan malam hanya diiringi suara jangkrik yang bercicit di kejauhan. Rina sampai di depan kamar mandi. Ada 3 kamar mandi di pesantren, 2 di sebelah kiri dan 1 di sebelah kanan,
dipisahkan oleh sebuah tembok pendek dan anak tangga menuju tempat penjemuran pakaian. Kamar mandi di sebelah kanan tertutup rapat, terdengar suara gayung dan gemericik air, pertanda ada orang di dalamnya. Rina menoleh ke kiri. 2 kamar mandi berjejer, namun satu di antaranya sudah tidak berfungsi. Kamar mandi yang masih berfungsi berada di ujung, hanya dibatasi gorden, bukan pintu. Gordennya tertutup, dan samar-samar terdengar suara air yang mengalir. Rina memutuskan untuk menunggu. Ia duduk di anak tangga, dekat tembok kamar mandi yang rusak, menunggu salah satu kamar mandi kosong. 5 menit berlalu, kemudian 10 menit. Tidak ada tanda-tanda orang keluar dari kedua kamar mandi tersebut. Rina mulai merasa tidak nyaman. Suara dari kamar mandi kanan terdengar seperti seseorang sedang mencuci pakaian, sementara dari kamar mandi kiri hanya terdengar suara air yang sangat pelan. Tiba-tiba, Rina melihat sesuatu yang membuatnya tersentak. Sebuah aliran air bercampur sesuatu yang berwarna merah gelap mengalir di selokan tepat di depan tempat duduknya. Aliran itu berasal dari kamar mandi kiri. Rasa takut mulai mencengkeram hati Rina. Ia berdiri dan mencoba mengintip dari celah tembok kamar mandi yang rusak. Aliran merah gelap itu semakin jelas terlihat, bercampur dengan air yang mengalir dari selokan. Awalnya, Rina berpikir itu mungkin darah haid, namun warna merahnya tampak terlalu pekat dan alirannya tidak seperti darah haid yang biasanya. Aliran itu tampak tersendat-sendat, seperti sesuatu yang menghalangi. Rina semakin merasa tidak nyaman. Aliran merah gelap itu tidak berhenti, bahkan semakin lama semakin banyak. Ia mencoba berpikir positif, mungkin ada kecelakaan kecil di dalam kamar mandi. Namun, rasa takut itu tetap menghantuinya. Dengan hati yang berdebar kencang, Rina memberanikan diri mendekati kamar mandi. Ia mencoba memanggil, namun tidak ada jawaban. Dengan ragu-ragu, Rina menyibak gorden kamar mandi. Ia berharap menemukan seseorang yang membutuhkan pertolongan. Namun, yang dilihatnya justru membuat bulu kuduknya merinding. Kamar mandi kosong. Tidak ada siapapun di sana. Lantai kamar mandi bersih, tidak ada bercak darah, tidak ada tanda-tanda kecelakaan. Rina menoleh ke selokan, aliran merah gelap itu telah hilang. Tidak ada bau darah, tidak ada apapun. Rina merasa sangat bingung dan ketakutan. Ia langsung berlari kembali ke kobongnya, pikirannya kacau balau. Kejadian di kamar mandi itu jauh lebih menakutkan daripada cahaya aneh di madrasah. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Apakah itu hanya halusinasi? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Rina tidak berani menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Kejadian itu menjadi misteri yang terus menghantuinya. Keesokan harinya, Rina pingsan saat upacara peringatan Hari Guru. Tekanan darahnya turun drastis. Ia kemudian dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Setelah kejadian itu, Rina memutuskan untuk keluar dari pesantren dan memilih tinggal di kos. Ia butuh ketenangan dan kehidupan yang lebih normal. Setelah mengalami serangkaian kejadian aneh di pesantren, Rina merasa semakin tertekan. Setiap malam, bayangan cahaya aneh dan aliran darah yang misterius menghantuinya. Meskipun ia berusaha untuk tetap fokus pada pelajaran dan beradaptasi dengan kehidupan santri, ketidaknyamanan itu terus mengganggu pikirannya. Rina sering terbangun di tengah malam, teringat akan kejadian di kamar mandi dan suara-suara aneh yang kadang terdengar dari kobong sebelah. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Suatu malam, Rina duduk di atas kasurnya, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia teringat akan percakapan dengan Ani dan Ria, yang tampaknya lebih tenang dan bisa beradaptasi dengan baik. Mungkin aku terlalu lemah, pikirnya. Namun, di dalam hatinya,
Rina tahu bahwa perasaannya bukan hanya sekadar ketidaknyamanan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam yang membuatnya merasa tidak aman. Ia merasa terasing di tengah keramaian santri lainnya. Keesokan harinya, saat sarapan, Rina melihat wajah-wajah ceria teman-temannya. Mereka tertawa dan bercanda, sementara Rina hanya bisa tersenyum tipis. Ani dan Ria mengajaknya untuk bergabung dalam kegiatan di pesantren, tetapi Rina merasa tidak bersemangat. "Aku butuh waktu sendiri," ujarnya, berusaha meyakinkan diri bahwa ia bisa mengatasi semua ini. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus menahan perasaan ini. Setelah beberapa hari, Rina mulai merasakan dampak dari stres yang berkepanjangan. Ia merasa lelah dan tidak berenergi, bahkan saat mengikuti pelajaran. Suatu pagi, saat upacara peringatan Hari Guru, Rina tiba-tiba merasa pusing dan lemas. Ia terjatuh, dan semua orang di sekitarnya panik. Tim medis segera memeriksa kondisinya dan menemukan bahwa tekanan darahnya sangat rendah. Rina merasa malu, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah tanda bahwa ia tidak bisa lagi bertahan di pesantren. Setelah kejadian itu, Rina merenungkan kembali semua yang telah terjadi. Ia berbicara dengan orang tuanya melalui telepon, mengungkapkan semua ketakutannya dan pengalaman mistis yang ia alami. "Aku tidak merasa aman di sini, Bu. Aku ingin pulang," ujarnya dengan suara bergetar. Ibunya mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan dukungan. "Kalau itu yang terbaik untukmu, Nak, kami akan mendukung keputusanmu," jawab ibunya lembut. Rina merasa lega mendengar dukungan dari orang tuanya. Ia mulai merencanakan kepulangannya, mengemas barang-barang dan mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Ani dan Ria terlihat sedih, tetapi mereka memahami keputusan Rina. "Kamu harus melakukan apa yang membuatmu merasa nyaman," kata Ani sambil memeluk Rina. Rina berjanji untuk tetap berhubungan meskipun ia tidak lagi tinggal di pesantren. Hari terakhir di pesantren terasa campur aduk bagi Rina. Ia merasa sedih meninggalkan tempat yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama beberapa bulan, tetapi di sisi lain, ia merasa lega dan bebas. Saat melangkah keluar dari gerbang pesantren, Rina merasakan angin segar yang menyapu wajahnya. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah langkah yang tepat untuk kesehatan mental dan emosionalnya. Setelah kembali ke rumah, Rina merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Ia bertekad untuk melanjutkan pendidikan di tempat yang lebih sesuai untuknya. Meskipun pengalaman di pesantren tidak akan pernah terlupakan, Rina belajar bahwa penting untuk mendengarkan hati dan menjaga kesehatan mental. Dengan semangat baru, ia siap menghadapi tantangan berikutnya dalam hidupnya. Cerita Rina di pesantren AS menggambarkan perjalanan seorang remaja yang berjuang untuk menemukan jati diri di tengah lingkungan yang asing dan penuh tantangan. Melalui pengalaman mistis dan ketegangan yang dialaminya, Rina belajar bahwa keberanian untuk menghadapi ketakutan dan mengambil keputusan yang tepat adalah kunci untuk menemukan jalan yang benar dalam hidup. Pesan moral yang dapat diambil adalah pentingnya mendengarkan intuisi diri dan tidak ragu untuk memilih jalan yang sesuai dengan hati, meskipun itu berarti meninggalkan zona nyaman.